mulai ya. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Saya di sini bersama dengan ini Bapak Rudi Napitu. Ya, Bapak Rudi Napitu. Pak Rudi merupakan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Di sebelah saya ini Pak Dodi Kurniawan. Pak Dodi ini merupakan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan di sebelah kanan saya Pak David, Kepala Balai Gakum Wilayah Kalimantan, dan saya sendiri Rashid Ridhosani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Ibu yang hormati, hari ini sebenarnya kami sedang press conference ya, di mana kami menyampaikan berkaitan dengan ya, penindakan terhadap Direktur PT GBP serta Direktur dan Estate Manager PT ABL. Ini kasus yang sangat menarik, di mana kita ketahui PT ABL ini merupakan pemegang izin konsesi kehutanan seluas 11.580 hektar. Namun kegiatan yang dilakukan adalah mereka melakukan penebangan tanpa izin di wilayah konsesi pihak lainnya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Maka itu kami melakukan press conference, di mana karena mereka melakukan ya, penebangan tanpa izin di wilayah konsesi orang lain, ya, dengan bekerjasama dengan kontraktor, yaitu saudara HT, Direktur PT GPB. Ya. Dalam hal ini kami sudah menetapkan tersangka ya, kepada PT saudara HT ya, sebagai Direktur dari PT GPB, kontraktor yang melakukan penebangan perizinan usaha pemanfaatan hutan dan tanaman industri ataupun PH HTI di PT ABL. Setelah kita melakukan penyidikan penetapan tersangka pada saudara HT, kami melihat bahwa saudara HT ini terkait dengan ya, karena dia merupakan kontraktor dan terkait dengan PT ABL, di mana hasil kayunya itu ya, dokumen-dokumen SKKH-nya, surat keterangan sah hasil kayunya, ini menggunakan surat dari PT ABL. Dan itu kami mengembangkan penyidikan ini dan menetapkan tersangka kepada saudara MAW, Direktur PT ABL, dan juga saudara DK sebagai estate manager. Mereka dikenakan ya, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf A atau pasal 83 ayat 1 huruf A dan juga pasal 85 ayat 1 serta pasal 94 ayat 1 Undang-Undang tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta juga pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana ancaman hukumannya adalah penjara 15 tahun dan denda 100 miliar dan yang dilakukan oleh korporasi. Untuk itu teman-teman, kami menyampaikan ya, bahwa hasil perhitungan kami sementara ini, kerugian terhadap penebangan luar izin ini yang baru kami dapatkan ya, dari ahli itu 2,79 miliar ya, 2,7 miliar. Namun kami belum menghitung kerugian lingkungan diakibatkan oleh kegiatan penebangan sawah liar untuk illegal logging. Kita sudah perintahkan kepada Direktur Penyelesaian Sengketa untuk mendalami penghitungan menggunakan ahli kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan yang dilakukan oleh ketiga tersangka, yaitu saudara HT, Direktur PT GBB, dan saudara MAW, Direktur PT ABL, serta saudara HK, ADK, General Estate Manager dari PT ABL. Untuk saudara HT, saat ini kami sudah tetapkan sebagai tersangka dan dia adalah DPO. Kami sudah mengirimkan surat untuk penetapan DPO dan penangkapan terhadap surat saudara DK ini kepada kepolisian daerah ataupun Polda
Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk saudara MAW, Direktur PT ABL, dan saudara Deka, saat ini kami sudah tahan dan kami tahan di rutan kelas 1 di Sayana. Demikian teman-teman media yang disampaikan. Ya, sekali lagi ini merupakan tindakan tegas kami kepada para pelaku ya, kejahatan illegal logging, apalagi ini dilakukan oleh korporasi yang memiliki perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tindakan tegas harus kita lakukan agar menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain. Ini sangat jarang sebenarnya, ya. Ini bayangkan dia sudah berikan izin, ya, untuk mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 580 hektar, ini cukup luas. Namun masih melakukan juga kegiatan penebangan di wilayah perizinan milik perusahaan lainnya. Terima kasih teman-teman media. Kalau ingin ditanyakan silakan ya kepada kami. Terima kasih. Silakan. Ini teman-teman sudah mendapatkan ini kan siaran persnya. Silakan kasih aja. Ya, terima kasih Pak Roy. Perkenalkan saya Irfan dari Tempo. Bapak terkait dari pengembangan, apakah masih ada pengembangan untuk kasus ini lagi di luar tiga tersangka yang ada ditetapkan? Ya, sejauh ini kami sudah melakukan tidak tersangka dan saya sudah minta didalami. Jadi pertama langkah yang saya sudah perintahkan kepada para penyidik untuk mendalami pihak-pihak mana saja yang terkait dengan tindak kejahatan dilakukan oleh ketiga tersangka ini. Selain itu juga kami akan mendalami ya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh ketiga tersangka ini, termasuk juga kami menyiapkan juga langkah-langkah penghitungan kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat pembalakan liar ataupun penebangan pohon tanpa izin ini. Ya, saya diperintahkan kepada Pak Dodi untuk segera kami mengirimkan tim ahli ya untuk mengikut kerugian lingkungan yang kami akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut berkaitan dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan dari tindak kejahatan ini. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Saya janji Pak dari data-data. Izin Pak, itu tadi kan disebutkan dua perusahaan ya, Pak TABL dan PT ABL. Nah itu bisa dirinci sih Pak di sini luas lapangan yang sudah maksudnya yang di luar konsensi itu sendiri Pak, atau yang mengambil lahan yang bukan haknya dia untuk ditebang untuk penggunaan dan penggunaan dari dua perusahaan ini seperti apa Pak, untuk digunakan untuk apa menurut mereka? Ya, terima kasih ya. Perlu kami sampaikan, ya ini ada dua perusahaan, ya ada PT GPB dengan Direktur HT, ini merupakan kontraktor ya yang melakukan penebangan ya di wilayah konsesi yang dikuasai terbitkan izin pada PT ABL. Ya, mereka saat melakukan penebangan ini, mereka melakukan penebangan di luar kawasan yang diizinkan pada mereka, yaitu kawasan hutan lainnya. Nah, sementara itu hasil kayu ini kan harus dilengkapi dengan dokumen, surat keterangan sahnya hasil kayu, dan itu digunakan oleh dokumen PT ABL. Menurut kami ada kaitan antara kontraktor dengan PT ABL ini. Maka kami lakukan penetapan tersangka kepada dua orang direktur ini, direktur PT ABL dan estate manajernya serta juga direktur PT GBB. Luas lahan yang mereka kuasai, ya saat ini diberikan izin pada mereka ini adalah 11.580 hektar. Ya, sementara ini untuk kayu yang berhasil kami temukan, ya ini kurang lebih 1.819 meter kubik kayu ini. Ya ilegal ya, ditebang bukan di lokasi di mana mereka diberikan izin. Kami sedang mengembangkan apakah ada spot-spot lainnya ya, karena kan ini adalah laporan yang masuk pada kami ya. Karena bayangkan kalau 11.000 hektar ya, 11.000 hektar ini kan kurang lebih seluas Jakarta Selatan ya, DKI ini kan luasnya 62.000 hektar. Kalau kita bagi 5 ya, bagi 5 lah ya, 5 wilayah DKI ini ya, itu mereka 12 ribuan, ini hampir satu wilayah
Jakarta Selatan ini. Jadi kami baru melihat di lokasi ini, kami sudah perintahkan penyidik apakah ada lokasi-lokasi lain yang ditebang tanpa izin oleh PT ABL ini, termasuk juga kontraktor mereka PT GPW. Itu pada beda. Jadi saya sudah perintahkan Pak David untuk dalami. Jadi sebagai pertanyaan tadi bahwa apakah ada pihak lain, kami minta didalami, termasuk juga karena ini tindakannya harus kita berikan hukuman maksimal ya, dan efek jerah. Kalau tidak nanti masing-masing pemegang konsesi itu saling curi-mencuri di lahan orang lain gitu. Ya ini kan tidak pantas gitu dilakukan itu. Karena mereka sudah diberikan izin, tapi mereka melakukan penebangan di tempat lain. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, tadi kami sebut tadi karena dua tersangka kami tahan di rutan Salemba. Ya, satu lagi sedang DPO dan kami minta sudah melakukan permohonan kepada kepolisian Kalimantan Tengah karena kan kasus lokosnya di Kalimantan Tengah untuk melakukan pencarian dan penangkapan serta juga penangkapan DPO. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.